angka kenaikan COVID melambung tinggi. Saya sendiri secara pribadi seminggu ini sudah mendapat 3 kabar duka dari teman saya bahwa orang tuanya meninggal karena COVID. Artinya memang mungkin ada dampak dari peristiwa-peristiwa 14 hari yang lalu. Jadi kita untuk tetap bertahan, menahan diri, kalau memang tidak perlu untuk melakukan aktivitas di luar rumah, terlebih yang mengharuskan kita untuk melakukan kontak fisik terhadap orang lain, sebisa mungkin untuk kita hindari, stay at home, lakukan apapun lah dalam rumah untuk mengatasi kebosanan. Netflix banyak tuh film-filmnya ya, Lambe Tura masih eksis di Instagram, banyak hal-hal yang bisa mengentertain kita. Dan ingatkan juga kepada anggota keluarga kita, terutama kepada, orang tua kita ya yang usianya lanjut 50 tahun ke atas, karena merekalah orang-orang yang memang rentan untuk diserang oleh COVID. COVID ini real, jadi kita jangan lengah. Dengarkan presentasi dari kelompok 7 ya. Kelompok 7 ada Abed, Nego, ada Amelia, ada Franz, ada Rizal. Benar nggak orangnya? Benar, Bu. Sip. Oke. Jadi Abed, Amelia, Franz, dan Rizal siang ini akan memaparkan terkait delik korupsi bagian 1. Nanti delik bagian 2-nya akan dipaparkan oleh kelompok 8. Jadi hari ini kita fokus kepada delik kerugian suap, delik penggelapan dalam jabatan, dan delik pemerasan. Nah, oleh karena itu saya kasih floor kepada kelompok 7, silahkan di mekanismenya apakah diskusi akan via Zoom, apakah via WhatsApp group, apakah akan ada kuis. Kalau diskusi via WhatsApp group, tolong nanti kelompok 7 yang akan ngelit ya. Jadi ngelit, saya akan memantau dan nanti di akhir saya akan tutup dengan tanggapan saya terhadap topik yang kita diskusikan di dalam WhatsApp group. Kopi ya? Baik, Bu. Siap. Oke, silakan. Andrea, boleh izinin saya buat share screen? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Udah, Mel. Udah, Mel. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kami akan membahas mengenai delik korupsi bagian 1. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Perkenalkan anggota kami Abed, Amelia Effendi, maaf itu typo, terus Franz sama Muhammad Rizal. Nah, untuk bagian pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizal. Kepada Rizal disilakan. Ya, terima kasih Mbak Amel. Pertama-tama, next slide. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian delik. Kata delik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu delicticum, yang artinya kesalahan, kegagalan, atau kerusakan. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Kemudian, menurut para ahli, Mulyatno merumuskan delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian, Tresna merumuskan bahwa delik adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pemidanaan. Lanjut. Nah, kemudian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri adalah merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa atau biasa dikenal dengan extraordinary crime, yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Nah, ciri-ciri dari extraordinary crime itu adalah berpotensi dilakukan oleh siapa saja, terus random target, kemudian domino effect,
terorganisasi atau oleh organisasi dan bersifat lintas negara. Lalu delik tindak pidana korupsi sendiri itu ada 30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi yang dirumuskan ke dalam 13 pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001. Dari 13 pasal tadi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam perbuatan utama. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara, yang kedua ada penggelapan dalam jabatan, yang ketiga ada suap menyuap, yang keempat benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir yang kelima maksud saya perbuatan curang, yang keenam perbuatan pemerasan, dan yang ketujuh gratifikasi. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas sampai dengan perbuatan pemerasan. Lanjut. Udah ini tadi, Mas. Lanjut, Mas. Nah, yang pertama ada kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara, sebelum kita membahas tentang tindakan yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, kita ketahui terlebih dahulu kerugian keuangan negara itu apa sih definisinya. Nah, pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, definisi dari kerugian negara itu sama, yaitu adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Lanjut, Bu. Kemudian dalam Undang-Undang PTPK sendiri atau Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa kerugian secara nyata telah ada kerugian keuangan negara itu bila kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian tindakan yang pertama tadi yang seperti kita ketahui yaitu merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara itu dijelaskan di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di pasal 2 itu dia itu sifatnya lebih umum dibandingkan dengan pasal 3. Pada pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyaknya 1 miliar rupiah. Nah, dari pasal 2 ini kita dapat beberapa unsur dari merugikan keuangan negara. Next slide, Bu. Yang pertama yaitu setiap orang, yang kedua melawan hukum, yang ketiga melakukan perbuatan, yang keempat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang kelima dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, setiap orang balik-balik. Nah, setiap orang di dalam unsur-unsur itu tadi itu bukan hanya orang perseorangan selaku manusia pribadi, tapi juga bisa diartikan korporasi. Nah, korporasi menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang PTPK adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian yang melawan hukum. Nah, perbuatan yang melawan hukum ini tadi sebenarnya masih ada perbedaan di dalamnya. Yang pertama itu ada yang melawan hukum secara formil, ada yang melawan hukum secara material. Beda. Kalau melawan hukum secara formil itu apabila perbuatan yang dilakukan itu tadi bertentangan dengan unsur-unsur atau ketentuan yang ada di undang-undang. Maka itu nggak perlu lagi dilihat dari sudut pandang masyarakat apakah perbuatan itu layak atau tidak, itu udah jelas melanggar atau melawan hukum. Nah, sedangkan kalau yang melawan hukum secara material itu tadi, itu parameternya itu bukan bukan dari memenuhi unsur-unsur atau ketentuan yang udah ditentuin di undang-undang, tetapi dari sudut pandang masyarakat apakah perbuatan tersebut tadi itu pantas atau tidak. Kemudian untuk yang memperkaya diri sendiri. Nah, memperkaya diri sendiri ini tadi uh, kan memperkaya itu menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya itu
mempunyai banyak harta. Jadi kita tuh bisa simpulkan bahwa korupsi ini tadi itu dilakukan orang yang belum kaya atau orang yang sudah kaya terus bertambah kaya. Jadi memperkaya ini itu sudah pasti bentuknya itu dalam uang atau berupa aset kayak semacam itu. Kemudian lanjut di yang unsur yang terakhir yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu terdapat kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Jadi nggak perlu lagi dilihat dari sudut pandang masyarakat. Apabila sudah unsur-unsurnya terpenuhi sesuai apa yang ada di ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu udah termasuk ke dalam tindak pidana. Kemudian lanjut, next slide. Kemudian pada pasal 2 ayat 2-nya ada alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi atau moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Next slide. Selanjutnya di pasal 3, merugikan keuangan negara itu disebutkan, nah kalau pasal 3 ini ketentuan yang lebih khusus daripada pasal 2 tadi. Kalau pasal 2 itu tadi biasanya dikenakan kepada bukan hanya kayak pejabat atau orang di pemerintahan, dia bisa di swasta juga bisa dikenakan kayak gitu. Nah, kalau yang di pasal 3 ini lebih ke orang-orang yang ada di pemerintahan, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, pasti kayak apa, bingung kan? Padahal tadi katanya peraturan 2 lebih umum, kemudian pasal yang 3 ini tadi adalah pemberat dari pasal 2-nya. Nah, tapi kenapa hukumannya itu malah lebih ringan? Nah, itu menurut Luhut Pangaribuan Ketua DPN Peradi, nah itu dia disebutkan bahwa terjadi legislatif error di dalam pembuatan UU Tipikor itu. Seharusnya pasal 3 itu lebih berat kualifikasinya dibanding dengan pasal 2. Dan pada umumnya pasal 2 itu tadi yang seperti udah saya bilang bahwa itu bisa diterapkan ke non pegawai negeri atau pihak swasta. Sedangkan kalau pasal 3 itu diterapkan ke dalam pegawai negeri atau pejabat umum karena lebih menekankan pada penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Lanjut, Mbak, ke slide selanjutnya. Nah, di unsur-unsur merugikan keuangan negara dalam pasal 3 ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di pasal 2. Yang membedakan itu adalah yang menyalahgunakan, karena tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu karena ini kalau pasal 3 itu lebih ke yang pegawai negeri atau pejabat umum. Jadi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarananya. Terus kemudian dia itu menguntungkan diri sendiri. Jadi berbeda frasanya sama yang pasal 2. Kalau yang pasal 2 tadi kan memperkaya diri sendiri, yaitu berarti dia jelas kayak dalam bentuknya itu seperti uang, menambah aset atau harta kekayaannya. Nah, sedang kalau di pasal 3 itu tadi menguntungkan diri sendiri itu berarti belum tentu uang, tapi bisa aja misalnya perbuatan apa yang dilakuin nggak harus berupa uang misalnya, tapi itu menguntungin dirinya sendiri kayak gitu. Cuma itu doang yang beda. Selanjutnya, suap menyuap akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, terima kasih Rizal. Oke teman-teman, barusan udah ini ya. Udah Izin dijelasin itu saya yang keliru ya. Jadi istilah yang dipakai adalah suap, nggak ada menyuap ya, suap. Oh ya baik Bu. Ini ya, saya juga sebenarnya salah juga. Iya Bu. Enggak, itu dari saya. Kelirunya dari saya, maaf. Kelirunya dari saya karena di dalam pembagian tugas itu saya lihat juga tadi pada saat konten saya pada saat pembagian tugas yang PowerPoint, ini kok ada kata suap menyuap gitu. Berarti kelirunya dari saya, ya. Saya koreksi ya. Siap, lanjut. Terima kasih Bu. Izin melanjutkan. Sekarang kita beralih ya teman-teman ke delik korupsi yang selanjutnya yaitu penyuapan. Next slide Amel.
Nah, ini ada apa ya dari Wikipedia, teman-teman. Penyuapan itu sendiri kalau diartikan secara khusus ya teman-teman, yang di slide boleh dibaca sendiri juga sambil. Kalau secara khususnya, penyuapan ini merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah begitu ya, atau janji, baik itu yang diberikan maupun yang diterima. Terus seperti yang kita tahu juga teman-teman, suap ini tuh sangat populer gitu ya untuk upaya untuk memuluskan atau meloloskan suatu harapan, bisa juga keinginan ataupun kebutuhan dari seorang yang memberikan suap atau penyuapnya dengan memberikan sejumlah uang atau materi lain ke yang disuap sama dia. Terus kemarin juga ada sesuatu yang apa ini? Oke. Ada yang menarik dari materi dari salah satu modul yang kelompok kami jadiin materi. Di sana dibilang katanya kalau diadain semacam award gitu, si penyuapan ini pasti jadi nominasi salah satunya. Soalnya apa ya, ya gitu deh, pasalnya dari berbagai kasus tipikor, suap penyuapan itu emang termasuk yang paling sering dilakuin, entah itu dari anggota DPR atau mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga gitu kan, dan banyak tempat lainnya. Boleh selanjutnya, Mel? Halo? Oh ya. Ini ada sedikit quotes gitu ya teman-teman dari Shakespeare. Sebenarnya saya juga kurang ngerti. Mungkin pokoknya intinya katanya itu emas atau gold gitu ya, uang itu has done more harm gitu di dunia daripada racun itu sendiri. Mungkin yang pernah baca Romeo Juliet tahu gitu ya. Slide selanjutnya, Amel. Nah, ini ada definisi suap sebagaimana yang dimuat dalam situs terkhusus yaitu aclc.kpk.go.id. Di situ disebutin kalau penyuapan itu adalah bentuk pemberian yang dilakuin oleh korporasi ataupun pihak swasta secara khusus berupa pemberian barang, entah itu uang, bisa janji, dan bentuk lainnya yang tujuannya yaitu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak si penerima suapnya. Jadi si suap ini tuh jangan next dulu, Mel, nggak apa-apa. Jadi suap ini dia selalu ngelibatin dua sisi teman-teman. Ada sosok pemberi aktif yang umumnya disertai juga sama yang namanya kesepakatan antara kedua belah pihaknya, entah dari yang pemberi sama juga yang nerimanya. Seringkali juga pelaku suap menyuap ini berupaya untuk nutup-nutupin si pemberiannya itu, entah itu dengan cara ngelakuinnya secara sembunyi-sembunyi ataupun dia pakai perantara, atau juga bisa dia ngelakuinnya di lokus atau tempat terjadinya itu enggak di dalam negeri. Sama ya sekarang kita udah ngerti lah ya kalau suap itu merupakan tindak pidana, bahkan juga pengaturan suap ini dalam peraturan pidana udah dilakuin sejak zaman penjajahan Belanda, yakni tepatnya di kitab atau dalam KUHP ya teman-teman. Secara spesifiknya lagi, suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1981 tentang tindak pidana suap. Bahkan dalam rancangan KUHP, tindak pidana suap diatur lagi nanti teman-teman. Ada 5 pasal kalau di KUHP itu yang mengatur khusus tentang pidana suap, yakni pasal 623, 624, 681, 82, dan juga 683. Ya, nanti terlepas dari itu, ada dua kan, tadi ada KUHP sama Undang-Undang Tipikor. Terlepas dari itu semua, entah itu perdebatan sinkronisasi antara keduanya, ini nunjukin bahwa kalau suap ini sangat penting buat diatur. Boleh slide selanjutnya, Mel? Ada 3 unsur esensial di delik suap ini, teman-teman. Yang pertama ada menerima hadiah atau janji. Terus kausa keduanya berkaitan sama kekuasaan atau wewenang yang dipegang atau melekat sama jabatan atau kedudukan dari seseorang. Sama yang ketiga itu dia bertentangan dengan tugas ataupun kewajiban yang dimiliki oleh si pemangku kepentingan yang menerima. Ketiga unsur-unsur inilah yang sejatinya teman-teman tertuang dalam Undang-Undang Tipikor
pasal 5, 6, 11, terus 12 huruf A sampai D, sama 13 yang insya Allah bakal dibahas habis ini. Boleh next slide ya, Mel? Ya, ini dia teman-teman poin-poin dari Undang-Undang Tipikor. Undang-undangnya masih sama yang sebelumnya dibahas sama Rizal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5-nya pertama-tama ya teman-teman. Di sini ada dua sisi. Setiap uniknya di sini tuh di penyuapan dia ada pasangan-pasangan pasal gitu. Kalau dia bisa, jadi pasangannya itu bisa entah itu masih di pasal yang sama, cuman berbeda ayat gitu, misalkan pemberinya di ayat pertama atau ayat kedua, atau juga bisa di pasal yang berbeda seperti nanti abis ini kita bahas. Pasal 5 ini dia subjeknya itu secara khusus ke pegawai negeri sama penyelenggara negara. Jadi di ayat pertamanya dijelaskan kalau details kegiatan pidananya itu merujuk kepada setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya dia ini berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Baru di ayat 2-nya dia juga masih mirip-mirip tuh. Subjeknya masih pegawai negeri atau penyelenggara orang, maksudnya subjeknya masih kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Tapi bedanya yang tadi supaya, sekarang itu karena si pegawai negeri dan penyelenggara negaranya ini sudah berbuat sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya bertentangan sama kewajibannya. Itu yang pasal 5 teman-teman. Selanjutnya ada yang pasal 6. Sebentar, yang pasal 5 tadi baru yang memberikannya ya, ayat pertama. Ayat keduanya itu baru pasangannya. Pasangannya yaitu di sini di undang-undangnya dijelaskan keterangan pidananya yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negaranya yang menerima pemberian atau janji yang disebutkan pada ayat pertamanya tadi. Barulah sekarang masuk ke pasal 6. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang bertanya atau wondering gitu ya. Wondering. Penyelenggara negara di sini kalau di undang-undang secara khusus dijelasin di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara, yaitu meliputi kayak pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, terus pada lembaga tinggi negara juga ada menteri, ada gubernur, hakim, pejabat negara lain, sama pejabat lain juga yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penyelenggara negara definisi menurut undang-undangnya. Sekarang ke yang ayat ke-6. Ayat ke-6 ini seperti yang sudah ditulis di slide, spotlight-nya itu ada kepada hakim sama advokat. Kalau di undang-undangnya sendiri dia menjelaskan tentang pidana kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Itu yang pasal 6 ayat 1 huruf A-nya, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Lalu kalau yang advokat ini dia ada di pasal 6 ayat 1 huruf B-nya. Lebih jelasnya yaitu pidana akan dijatuhi kepada setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat ataupun nasihat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Nah, itu dari sisi pemberinya. Kalau dari sisi hakim dan advokat sebagai penerima, diatur pidananya dalam pasal 6 ayat keduanya, teman-teman. Jadi bagi hakim yang menerima sama advokat juga yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada yang sebelumnya dijelaskan, itu diaturnya pada ayat keduanya. Teman-teman semoga nggak bosan ya dengerin penjelasan dasar hukumnya. Nggak bosan Frans. Lanjut Frans. Yang ada minyak diseruput nggak apa-apa loh ya. Saya nggak pakai video ini soalnya udah mulai hujan deras di sini. Iya Bu, nggak apa-apa. Baik, teman-teman saya lanjutin. Di pasal 11 di sini dia beda-beda sedikit sebenarnya. Web adalah pasal 11 sekarang dia ngebahasnya tentang pidana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut yang tadi diberikan itu karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan sama jabatan yang dia miliki. Atau bisa juga yang menurut pikiran orang yang memberikannya itu dimiliki sama si jabatannya yang PNS atau penyelenggara negaranya. Itu kan dari sudut pandang penerimanya, yaitu PNS atau penyelenggara negara. Kalau pasal pasangannya itu ada di pasal 13. Pasal 13 dia bilang untuk sisi setiap orang yang memberikan hadiah ataupun janji kepada pegawai negeri yang dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Atau juga yang kausa yang seperti yang tadi, yaitu kausa atau oleh pemberi hadiah yang tadi itu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan si PNS atau penyelenggara negara yang tadi. Boleh itu. Sekarang tadi aku bilang ada pasal 5, 6, 11, 12, 13. Pasal 12-nya belakangan soalnya tadi 13-nya loncat karena dia pasangan 11. Pasal 12-nya di next slide, Mel. Pasal 12 ini beginilah teman-teman. Jadi pasal 12 dia dari huruf A sampai D, boleh sambil teman-teman baca sendiri juga. Yang A itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut ia ketahui ataupun duga bahwa hadiah janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian yang B-nya dia PNS penyelenggara negara juga dengan kausa dengan frasa ini padahal diketahui ataupun patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang C-nya dia tentang nge-spotlight hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya, sama yang D itu untuk advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga sebagai hadiah atau janjinya itu untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikannya di pengadilan. Mungkin segitu aja teman-teman untuk penyuapan yang disampaikan sama aku. Selanjutnya mungkin akan dilanjutin sama rekan saya yaitu Abed. Silakan, Abed. Baik, terima kasih Franz. Selanjutnya pada bagian suara saya kedengaran? Clear. Kedengaran, Bet. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelompok delik ketiga dari 7 delik tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Nah, jadi untuk menjelaskan kelompok delik ketiga ini, kita bisa mengacu pada pidana penggelapan yang diatur dalam bab 24 buku 2 KUHP yang terdiri dari 6 pasal 372 sampai 377 dan yang paling penting yaitu Undang-Undang Tipikor yaitu Undang-Undang 31 tahun 1999 Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, selanjutnya Mel. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan penggelapan dalam jabatan, jadi mungkin dalam benak suara saya kedengaran jelas, Bu, teman-teman? Jelas sekali. Jelas, Bet. Soalnya di sini saya putus-putus, Bu. Oh, enggak, ini Nyambung jelas, lagi Bet. aja kalau putus, Bet. Oh, siap, Bu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh terkait penggelapan dalam jabatan, kita harus sedikit menelusurin apa sih perbedaan penggelapan dengan pencurian ya, karena sebenarnya penggelapan dengan pencurian ini hampir-hampir sama gitu ya. Nah, jadi dalam penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, barang itu sebenarnya telah ada di tangannya, tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum. Nah, jadi jalan kejahatan atau melawan hukum itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sementara pada pencurian ada unsur maksud untuk memiliki.
yang sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil. Jadi sebelum kejahatan itu dilakukan, benda tersebut sebenarnya belum ada dalam kekuasaannya. Itu kalau untuk pencurian. Sementara berbeda dengan penggelapan, sebelum penggelapan terjadi, sebenarnya objek kejahatan tersebut telah berada dalam kekuasaan si pelaku. Jadi mudahnya kalau misal si A diberi kewenangan untuk menyimpan suatu barang atau uang, katakanlah. Jadi dia diberi kewenangan untuk menyimpannya, namun ia meminjamkan kepada yang lain, tidak dengan persetujuan dia kepada yang menguasakannya itu termasuk penggelapan. Sementara ketika dia tidak diberi kekuasaan untuk menyimpan barang itu atau memilikinya, namun ia mengambil milik orang lain, itu dikatakan sebagai pencurian. Jadi simpelnya itu ya teman-teman. Nah selanjutnya, next. Definisi penggelapan kita bisa lihat dalam pasal 372 KUHP. Di situ dikatakan menjadi bentuk pokok dalam penggelapan. Dibunyikan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, kalau kita kulik lebih dalam lagi, sebenarnya pengertian dari penggelapan ini dari bahasa aslinya yaitu verduistering. Verduistering ini bahasa Belanda kalau nggak salah. Iya. Nah, verduistering ini sebenarnya tidak diterjemahkan secara harfiah sebagai penggelapan. Jadi bagi masyarakat Belanda diberikan arti yang luas untuk membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Nah, jadi pengertian verduistering tadi itu membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Sementara penggelapan ini lebih mendekati pengertian bahwa petindak atau pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai atau bisa juga dikatakan memiliki. Ia memiliki hak, ia berhak di mana tidak boleh melampaui dari haknya yang diberikan kepercayaan untuk menguasai benda tersebut, bukan karena kejahatan. Jadi intinya itu pengertian dari terminologi orang Belanda itu bukan lebih ke pemberian hak, tapi membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap gitu. Sementara diinterpretasikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahwa penggelapan itu lebih kepada menyalahgunakan hak gitu ya. Nah, definisi penggelapan ini juga bisa dilihat di pasal 372 itu sebagai unsur-unsur. Jadi dilihat dari unsur-unsurnya. Bisa dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adanya subjek. Nah, subjeknya ini di situ dikatakan barang siapa. Jadi di sini ada pelaku gitu. Pelakunya ini subjek hukum pada umumnya yang terdapat dalam legal basis di Indonesia. Jadi setiap orang yang atau mungkin kelompok yang memiliki syarat subjek hukum, dia dapat dijadikan sebagai pelaku di sini. Selanjutnya yang kedua ada unsur dengan sengaja dan melawan hukum. Nah, unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini berhubungan dengan unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana. Ini saya sadur dari pernyataan PAF Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Dikatakan ada dua unsur yang menjadi ada dua unsur subjektif dan objektif. Di mana subjektif di sini yaitu unsur yang melekat dan berhubungan pada diri si pelaku. Jadi terkandung di dalamnya seperti motif kesengajaan, maksud, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan juga perasaan takut. Nah, kesengajaan itu kalau kita gali lebih dalam lagi, itu dapat merujuk beberapa unsur. Yang pertama, petindak atau pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya. Sehingga itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak milik orang lain. Yang kedua, petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Yang ketiga, petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda. Yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Dan yang terakhir, petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa atau bisa dikatakan pelaku di sini dapat dibuktikan, maka orang baru dapat mengatakan bahwa terdakwa atau pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur sengaja yang termasuk dalam rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang tertuang dalam KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nah, yang kedua, unsur objektif itu bisa dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, sifat melanggar hukum. Dalam bahasa Belandanya dikatakan sebagai wederrechtelijkheid. Itu maksud memiliki dengan melawan hukum, yang artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Nah, yang dimaksud dengan melawan hukum di sini, undang-undang sebenarnya tidak ngasih gitu penjelasan lebih lanjut. Tapi kita bisa berkaca dari pendapat para pakar bahwa melawan hukum itu eh, ada 2, ada hukum formil dan hukum material. Kalau hukum formil itu kan seperti undang-undang, terus peraturan-peraturan yang tertulis lainnya gitu ya. Sementara hukum material itu lebih ke asas-asas yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pengatur ketertiban gitu. Nah, jadi pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Nah, pembagian yang kedua dari unsur objektif tadi itu yaitu terkait dengan kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan dia sebagai PNS atau mungkin keadaan dia sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Dan yang ketiga, yang menjadi unsur objektif itu adalah kausalitas. Jadi hubungan antara si suatu tindakan itu dengan penyebabnya. Adanya suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Nah, baru yang ketiga ada unsur objek. Nah, di sini saya katakan unsur objek yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Nah, dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan bahwa barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Jadi bisa aja dia sebagian. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian gitu yang dimiliki orang lain. Nah, pasal 372 ini menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Nah, menurut hukum, hanya pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya. Tentu jelas ya. Nah, pemilikan ini pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya. Dengan cara misalnya menghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan lain-lain. Dalam hal yang masih dimungkinkan, memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual, dengan hak membeli, dan bahkan menolak pengembalian atau penahanan barang itu dengan menyembunyikannya sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi intinya perbuatan memiliki itu sifatnya lebih ke aktif ya teman-teman. Jadi harus ada wujud konkretnya gitu. Nah, pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki itu ada 4 kemungkinan. Nah, ini bisa digali lagi. Ada yang pertama itu perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan. Ya, jadi dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain. Yang kedua, perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan, tetapi lebih mengakibatkan benda menjadi lenyap gitu. Yang ketiga, berubah bentuk, dan yang keempat itu tidak menimbulkan yang ketiga tadi, tapi benda tersebut dengan tanpa hak dapat digunakan dengan melawan hukum gitu. Nah, jadi pendapat bukan profesor sih, Aris HR ini dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Jadi sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan contohnya ini ya, arloji di suatu tempat. Ia kemudian timbul niat untuk menjualnya lalu menjualnya. Gitu. Nah, unsur yang keempat yaitu klausul. Nah, klausul ini terkait dengan penguasaan bukan karena kejahatan. Nah, hal yang menarik untuk dibahas, ini maksud dari kata menguasai. Nah, dalam tindak pidana pencurian, lagi-lagi ini dikaitkan dengan pencurian ya teman-teman. Karena ini hampir sebenarnya sedikit mirip, tapi secara harfiahnya tentu berbeda sekali gitu. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif. Sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Kenapa? Karena dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelaku. Sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk menguasai, tapi objek hukumnya penentu dia itu bersalah itu bukan karena dia ingin menguasai, tapi dia telah mengambil milik orang lain gitu. Nah, dalam hal ini maksud pelakulah yang harus dibuktikan gitu. Jadi sebenarnya memang dia ada niat untuk memiliki, tapi sebenarnya yang menjadi
pandangan si hakim ini, yaitu maksud dia itu untuk memiliki itu dibuktikan lewat apa gitu. Jadi bukan menjadi syarat objektifnya, tapi melainkan syarat subjektifnya gitu ya. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku, karena sebelum perbuatan dilarang tersebut, barang sebenarnya telah ada dalam penguasaan. Jadi dia sudah diberikan kekuasaan gitu untuk menyimpan barang itu. Nah, jadi perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelakunya. Jadi syaratnya itu, syarat objektifnya bahwa dia telah menguasai karena dia diberikan kekuasaan gitu untuk menyimpan barang tersebut contohnya. Nah, sementara untuk pengertian dari karena jabatan dapat diartikan apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tapi karena perbuatan yang sah. Kalau di hukum perdata kita kenal seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa gitu ya. Jadi orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Jadi dikatakan bahwa menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri tersebut kepentingan diri sendiri tadi itu berarti melakukan penggelapan. Nah, dapat pula dikatakan penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum secara nyata tidak langsung dikuasai oleh tersebut. Contohnya, ketika seorang mendapat penguasaan melalui orang lain. Contohnya ya, si A harus menyimpan barang, namun ia menyerahkannya kepada B. Namun si A memerintahkan si B untuk menjualnya. Maka si A telah melakukan suatu penggelapan. Di samping itu juga, diketahui bahwa diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasainya itu bukan karena kejahatan. Contohnya lagi, jika B dititipkan sebuah handphone hasil pencurian yang dilakukan oleh A dan B menjual handphone itu kemudian, maka dalam hal ini harus terlebih dahulu dilihat sikap batin si B tadi. Sikap batin yang dimaksud itu apakah B ketika menjual handphone hasil pencurian itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa handphone itu adalah hasil pencurian atau dia belum mengetahuinya. Nah, pilihannya jika B sudah mengetahui sebelumnya bahwa handphone itu adalah hasil pencurian, maka B tidak dapat dikatakan melakukan penggelapan, tapi dapat disebut melakukan kejahatan penadahan. Ini diatur dalam pasal 480 KUHP. Namun apabila B tidak menyadari hal tersebut, barulah B dapat dikatakan melakukan penggelapan. Karena B telah dianggap melakukan perbuatan memiliki gitu. Secara umum, tindak pidana penggelapan ini dibagi menjadi 4 bentuk di pasal 362 sampai pasal 367 ya. Iya tadi 6 pasal. Penggelapan dalam bentuk pokok biasa, penggelapan ringan, penggelapan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga. Tapi yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu kelompok delik ketiga ini adalah bentuk penggelapan dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 374. Nah, pasal 374 ini disebut dengan penggelapan yang diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum itu sih sebenarnya penggelapan yang dikualifikasikan. Nah, unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok di atas, jadi sebenarnya penggelapan yang dalam jabatan ini, pasal 374 ini merupakan bentuk pokok tambahan atau pemberat dari bentuk pokok di atas tadi yang 372 tadi. Nah, faktor-faktor yang memberatkan petindak di sini lebih besar kepada kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dikuasakan atau katakanlah si pegawai negeri. Beberapa jenis pemberian kepercayaan itu menjadi masalah yang memberikan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan. Penggelapan dalam jabatan dalam pasal 374 ini berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, unsur yang memberatkan tadi itu ditemukan di hubungan kerja, ada di terminologi hubungan kerja, di mana hubungan kerja di sini hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Hubungan tersebut tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di instansi pemerintahan, tapi bisa juga di perusahaan-perusahaan swasta maupun perseorangan. Nah, adapun penjelasan unsur-unsur ini, next. Nah, ada 5 pembagian dari tindak pidana korupsi terkait dengan delik ketiga ini. Yang pertama yaitu pegawai negeri menyalahgunakan penggunaan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Ini diatur dalam pasal 8
bisa dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama itu pegawai negeri atau selain pegawai negeri. Ditegaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu. Yang kedua itu dengan sengaja. Yang ketiga menggelapkan dan membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. Dan yang terakhir disimpan karena jabatannya. Adapun sanksi dari pelaku korupsi jenis ini yaitu diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta. Terus tambahan juga untuk yang perbuatan memiliki tadi diterjemahkan dengan perkataan memiliki. Masih di slide yang sama ya, Mel. Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung, putusan nomor 25 strip 2 strip bla 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 itu menyatakan bahwa perkataan yang tadi ini, pernyataan si Ziktu Igenen ini belum ada terjemahan resmi seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Jadi intinya itu memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Itu bahasa hukumnya di nice to know aja sih guys. Jadi yang intinya itu memiliki itu adalah mengambil atau memiliki itu lebih ke perbuatan penguasaan gitu ya. Jadi dia menguasai secara nyata gitu. Ada aksi untuk melakukan kekuasaan. Nah, baru yang kedua, next, pasal 9-nya. Dalam hal pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Nah, pemeriksaan administrasi ini punya arti yang luas. Mulai dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan jumlah peralatan kantor, dan lain-lainnya. Demikian halnya dengan contohnya buku memiliki arti yang luas. Misal dari laporan keuangan, buku besar, hingga daftar peralatan kantor. Jadi bisa dikategorikan jika memenuhi 4 unsur yang di bawah ini ya. Yang pertama di slide ini, pegawai negeri atau selain pegawai negeri sama, yang secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja. Yang perlu digarisbawahi yaitu memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan akuntansi. Hal ini diatur dalam pasal 9. Jadi berturut-turut diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu pasal 8, pasal 9, pasal 10A, 10B, dan 10C. Sanksinya itu maksimal 5 tahun atau denda maksimal 250 juta. Nah, ini sedikit kecil dibanding dengan yang tadi, yang pertama, karena ini lebih ke memasukkan untuk pemeriksaannya. Yang ketiga, next, pegawai negeri menghancurkan bukti. Bukti di sini bisa berupa akta, surat, daftar yang dipakai sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Nah, ini diatur dalam pasal 10. Jika memenuhi keempat unsur ini, yaitu pegawai negeri atau selain pegawai negeri sama, dengan sengaja sama, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasainya karena jabatannya. Ini diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal 350 juta. Nah, ini sedikit lebih lama dibanding dengan yang kedua. Karena ini terkait dengan menciderai pengadilan, kalau saya interpretasikan seperti itu. Jadi lebih berat karena memang dia lebih, istilahnya ini itikat baik. Jadi dia sudah tidak punya itikat baik gitu ya. Nah, baru yang keempat itu membiarkan orang lain merusak bukti. Maaf. Ya, ini next Mel. Nah, merusak bukti. Unsur-unsurnya sama, diatur dalam pasal 10, ada pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan jabatan umum dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, dan sebagainya itu. Jadi ini membiarkan orang lain ya. Kalau yang tadi yang C itu dia sendiri yang menghancurkan bukti, sementara yang lain yang D ini dia membiarkan orang lain untuk merusakkan bukti. Ini diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda 350 juta. Sama ya hukumannya. Yang kelima,
yang terakhir ya, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Nah, jadi di sini intinya membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang dan sebagainya itu. Ini jadi gabungan dari yang C dengan D karena dia membantu juga. Jadi dia ikut berpartisipasi dan dia juga membiarkan orang lain merusak bukti gitu. Sanksinya juga sama 7 tahun dan denda maksimal 350 juta. Next, Mel. Nah, kasus yang kita ambil itu dari terpidana Iketut Suryana yang disebut juga Pak Edi. Ini ASN Pemkab Tabanan. Dia resmi dipecat karena telah dipidana dengan hukuman pidana selama 1 tahun dan 8 bulan atas penggelapan dalam jabatan. Nah, dia itu sebelum dipecat, dia merupakan PNS yang bekerja di UPT PBBP 2, Pedesaan Perkotaan, dan BPHTB, Kecamatan Kerambitan di Selemadeg Timur. Nah, jadi dia itu diberhentikan secara tidak hormat setelah Badan Kepegawaian Pengembangan SDM menerima hasil putusan Pengadilan Tipikor Denpasar tanggal 18 Januari 2019. Nah, jadi sesuai putusan pengadilan, si pelaku ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pembayaran pajak BPHTB dan PBBP 2 senilai 138 juta lebih. Dia dihukum pidana selama 1 tahun, penjara 1 tahun, dan 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya, sesuai dengan PP 11 tahun, belum ya, 11 tahun 2017, manajemen pegawai negeri sipil harus wajib diberhentikan, Suryana ini harus wajib diberhentikan tidak hormat. Jadi kriteria, ini pernyataan dari si Kepala BKN tadi, kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti salah satu contohnya adalah telah dipidana dengan pidana penjara dan kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Intinya itu atas pemecatan itu seluruh hak Suryana seperti jaminan pensiun tidak diberikan. Jadi yang bersangkutan itu hanya mendapat THT atau tunjangan hari tua sesuai dengan masa kerjanya. Selain itu juga segala bentuk tunjangan, bahkan gaji juga tak diperoleh. Nah, kasus yang kedua itu juga tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Universitas Galuh. Modusnya melakukan perencanaan dan mencairkan uang di Universitas Galuh yang dimana tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh panitia kegiatan. Pelaku merupakan PNS berinisial TJ. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya seperti SK pengangkatan, SK pemberhentian dari jabatan, dan bukti pengambilan uang Vikes di beberapa bank gitu. Atas perbuatan tersebut dikenakan pasal 374 penggelapan dalam jabatan, junto pasal 372 penggelapan dalam jabatan atas bukti atas dasar pokok itu tadi dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemerasan yang terdapat di pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, dan pasal 12 huruf G Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi pemerasan itu berasal dari dalam bahasa Indonesia berasal dari kata peras yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Kemudian pemerasan ini juga terdapat di pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pemerasan itu berupa tindakan yang pertama ada di pasal 12E, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi, untuk pasal 12E ini, si PNS menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa, baik menekan secara fisik maupun psikis kepada pihak lain, agar pihak lain memberi sesuatu, membayar, atau memberikan pemotongan pembayaran, atau juga melakukan sesuatu untuk kepentingan PNS tersebut. Menerima pemotongan pembayaran di sini, contohnya misalnya PNS berhubungan dengan PTA yang merupakan penjual mobil. Si PNS itu minta diberikan diskon 70% buat beli mobil di PTA supaya layanan yang diminta PTA dari PNS tersebut bisa dilakukan. Misalnya kayak contohnya bisa si PTA itu minta dibuatkan izin sesuatu dari PNS-nya. Hal ini juga berlaku untuk PNS yang meminta uang atau barang supaya pelayanan yang diminta dari pihak lain dari PNS tersebut dapat dilakukan oleh PNS itu. Kemudian untuk yang pasal 12F, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Jadi kalau yang 12E tadi itu pihak lainnya itu nggak hanya PNS, jadi bisa pihak swasta atau pihak lainnya. Tapi kalau yang untuk 12F ini, pihak lainnya adalah PNS juga. Jadi pemerasannya dilakukan oleh sesama PNS. Contohnya misalnya Tuan A itu PNS, terus dia kayak minta reimburse dana atas perjalanan dinas ke Tuan B yang merupakan bendahara. Nah, Tuan B itu nggak mau ngasih reimburse-nya karena kayaknya si Tuan A itu nggak benar-benar menjalankan perjalanan dinas. Tapi si Tuan A ini bakal ngancem mempersulit Tuan B selama bekerja di kantor itu, kalau misalnya nggak dikasih uang reimburse-nya. Jadi dana reimburse itu dianggap sama si Tuan A tuh kayak utang gitu, padahal itu bukan utang. Nah, di tahap si Tuan A minta reimburse ke Tuan B, itu udah bisa dianggap sebagai pemerasan. Terus kalau misalnya nanti si Tuan B itu ngasih uangnya, itu juga udah dianggap pemerasan. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya ada kalau misalnya bisa juga kayak rapel yang diterima oleh guru dipotong berapa persen oleh pegawai yang berwenang dengan alasan biaya admin. Jadi pegawai yang berwenang ini menyalahgunakan kekuasaannya buat motong gaji dari guru karena dianggap biaya admin atau dianggap sebagai utang dari guru itu, padahal itu bukan utang. Selanjutnya yang pasal 12G itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Jadi kalau yang di pasal 12G ini, kalau yang meminta atau menerima pekerjaan, misalnya ada PNS yang minta kepada suatu perusahaan untuk memberikan proyek kepada PNS tersebut. Kalau misalnya pihak lain ini nggak memberikan proyek atau pekerjaan kepada PNS itu, si PNS itu ngancem bakal ngebongkar kayak kasus-kasus yang udah dilakukan sama pihak lain tersebut. Terus kalau misalnya contoh lainnya itu kayak misalnya petugas IMB yang nggak mau ngasih izin mendirikan bangunan kepada kliennya kalau misalnya kliennya itu nggak ngasih barang atau uang kepada dia. Jadi kayak dia nganggap kalau misalnya si kliennya nggak ngasih barang, dia nggak bakal mau ngasih izin tersebut kepada pihak lainnya kayak gitu. Terus ini ada model-model pemerasannya. Yang pertama ada seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan. Lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, maka perbuatannya itu dianggap korupsi. Terus ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan administratif. Ini contohnya kayak yang tadi yang guru itu.
Terus ini ada contoh kasusnya. Ini ada KPK tahan 3 bekas pegawai KPP Pratama terkait dengan pemerasan. Jadi kasusnya di sini ada penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai KPP Pratama. Ini tuh di KPP Kemayoran 3. Jadi kasusnya itu ketiga pegawai tersebut menangani restitusi lebih bayar pajak PT EDNI Indonesia. Terus karena ada kelebihan pembayaran pajak dari PT EDNI Indonesia, sehingga akan ada pengembalian lebih dari total 1 miliar rupiah. Terus ketiga oknum itu memaksa perusahaan EDNI untuk membayar uang sebesar 75 juta. Nah, atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka tadi disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan atau kesalahan dikarenakan kami di sini sama-sama sedang belajar juga. Lanjut saja untuk sesi tanya jawab. Kalau sesi tanya jawab di sini dulu, bagaimana ya, Bu? Boleh saya serahkan kepada tim, boleh di sini. Saya stop share screen dulu ya, Bu. Semua 30 orang ada ya semua ya. Sip. Ya, jadi untuk sesi pertama kami buka 3 penanya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Yang nanya boleh. Pak Amel. Oh iya, silakan. Halo, Tes. Iya, masuk Kak suaranya. Saya ingin bertanya terkait dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Bagaimana apabila dalam jangka waktu yang diberikan, tersangka tindak pidana korupsi tidak mampu melunasi pidana denda yang dijatuhkan kepadanya? Apakah pengadilan diperbolehkan untuk menyita harta-harta yang diatasnamakan istri atau anak-anaknya yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi? Terima kasih, Kak. Kasih Kak Kevin. Ada teman lain yang mau bertanya? Silakan. Alvin kayaknya mau tanya. Oh enggak. Izin bertanya deh kalau gitu. Ini emang oke. Sip. Ya. Mungkin ini nggak ada kaitannya dengan PNS atau segala macam ya. Tapi ada kaitannya dengan topik ini kan, Zagi? Ada Bu. Ada. Nah, kan saya tuh sering kan pergi ke restoran gitu. Nah, kalian pasti nemuin di kwitansi. Kan di kwitansinya itu yang dikenakan itu PPN bukan pajak restoran. Nah, kan itu kan udah salah ya. Nah, itu apakah bisa termasuk ke pemerasan atau ya itu apakah bisa masuk ke tindak pidana korupsi ya seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oke, dan Ya, sebenarnya saya masih bingung ya dalam kasus suap menyuap ini karena kan kita juga mungkin nanti sebagai birokrasi pemerintahan juga kadang terasa sangat sulit gitu. Gimana caranya kita mengetahui bahwa ada kasus suap menyuap gitu. Jadi gimana sih cara sebenarnya itu cara yang paling tepat untuk meminimalkan kasus suap menyuap gitu. Terima kasih. Dan cara pencegahan dan gimana gitu bisa kelihatan orang bisa terdapat kasus suap menyuap ini. Terima kasih. terima kasih Dan. Permisi Ibu, untuk sesi 1 boleh kami tampung 3 pertanyaan tadi dulu, lalu kami diskusikan Bu? Untuk teman-teman yang kira-kira udah kepikiran punya pertanyaan boleh disiapin ya, nanti habis ini boleh ditanyain. Terima kasih. Yang untuk Zaki saya jawab ya. Boleh Ibu. Jadi yang untuk Zaki, jadi kalau dikatakan dalam ranah tindak pidana korupsi tidak tepat, tetapi lebih tepat kepada ranah ataupun konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi Undang-Undang nomor, maaf kalau saya salah itu 8 tahun 99, tapi nanti saya coba cari. Undang-undang judulnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu mengatur sebenarnya hak-hak konsumen. Nah, dalam konteks perlindungan konsumen sebenarnya isu ini sudah isu yang sangat general, di mana seharusnya beban yang diberikan kepada pengusaha itu malah diberikan kepada konsumen, tapi bukan ranah pemerasan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tapi lebih kepada perlindungan konsumen ya. Itu yang untuk Zaki. Yang untuk Kevin tadi terkait apa? Terkait denda, Bu. Oke, denda. Terkait Kevin, denda dan dan Besa ya. Iya, Bu. Itu saya serahkan dululah kepada kelompok untuk memberikan tanggapan ya, karena itu konteksnya masih dalam topik yang kita perbincangkan ini. Kita mau lanjut di WhatsApp group. Gimana? Halo? Dijawab di sini dulu boleh Bu untuk sesi pertama? Siap. Kalau begitu.
Mohon waktunya sebentar ya teman-teman. Alvin mundur nanti matanya rusak. Izin menjawab pertanyaan dari Dan. Permisi Ibu. Ya, Kopi, silakan. Iya, baik Bu. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Danendesa Ginting, cara untuk meminimalisir tindak pidana korupsi suap. Yaitu yang pertama, dengan memperbaiki birokrasi dalam mengatur dunia usaha. Itu karena kalau birokrasinya rumit dan berbelit itu adalah salah satu faktor yang sangat dapat mendorong tindak pidana suap menyuap. Terus mengatur regulasi lebih lanjut tentang konflik kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai kolusi antara kepentingan pengusaha dan kewenangan yang melekat pada pejabat publik. Dan selanjutnya itu adalah sektor penegakan hukum harus diperkuat. Jadi kita harus penegakan untuk suap menyuap itu akan sangat sulit diberantas kalau misalnya penegak hukumnya memperlemah upaya penegakan hukum seperti dakwaan dan tuntutan. Pada akhirnya suap menyuap ini harus ditindak secara tegas dan jangan ditindak dengan ringan atau bahkan bebas dari tuntutan hukum itu sendiri. Terus salah satu caranya juga dengan mendekatkan diri dengan pelaku kegiatan usaha agar kita lebih mengetahui keluhan-keluhan dari perusahaan tersebut. Kayak gitu kurang lebih Bu. Sama harus ada transparansi atau keterbukaan antara pemerintah dan pelaku kegiatan usaha. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh ditambahkan. Terima kasih. Bagaimana Dan, apa sudah jelas? Sudah sangat jelas Amel, terima kasih. Baik. Izin menjawab Bu. Untuk yang pertanyaannya Kevin, tadi ditanya bagaimana apabila dalam jangka waktu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pidana denda itu nggak bisa dibayar, apakah boleh mengambil hartanya? Nah, itu ada di dalam pasal 18 ayat 1 UU Tipikor. Selain pidana tambahan yang berbunyi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah yang pertama, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Dan yang terakhir, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Nah, berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU Tipikor tersebut, jadi dapat disimpulkan bila terpidana tindak pidana korupsi itu tadi tidak bisa membayar denda yang sudah ditentukan, itu dapat dilakukan penyitaan atas harta bendanya oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk menutup uang penggantian atas korupsinya tadi, Bu. Mungkin itu dari kelompok kami, Bu. Bagaimana Kak Kevin, bisa dipahami? Kak Rizal, kalau misalkan harta atas nama tersangka tadi nggak cukup, apakah boleh pengadilan itu ikut menyita harta-harta yang diatasnamakan kepada istri atau anak-anaknya? Karena kan secara hukum dia individu yang berbeda ya, Pak. Oh ya, menurut yang saya baca dalam pasal 5 UU Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyaknya 1 miliar. Nah, di situ itu jadi harus dilihat dulu istri atau anaknya. Apabila penghasilan yang diberikan dari si suami itu tadi kepada istri atau anaknya memang tidak berselisih jauh dari penghasilan yang emang diterimanya, maka itu hanya menjadi dugaan, sehingga kalau menurut yang dari saya baca itu nggak bisa disita untuk harta dari istri atau anaknya. Kemudian tapi kalau misalnya dan juga kalau misalnya tadi jumlahnya berbedanya signifikan, tetapi istri atau anaknya melakukan pelaporan kalau bahwa suaminya tadi itu korupsi, itu juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya jumlahnya tadi signifikan dan anak atau istrinya tadi tidak melakukan pelaporan, nah itu bisa dijadikan dugaan dan bisa dipidanakan. Mungkin itu Kak Kevin dari saya tambahannya. Apakah menjawab? Bisa ya Kak, kalau misalkan terbukti. Ya, tapi itu ada banyak dugaannya gitu. Jadi kan kayak tadi kondisi pertamanya penghasilan yang diterima suaminya tadi sama yang diberikan ke istri atau anaknya tadi nggak signifikan, tapi maksudnya sama, dan itu mereka hanya jadi dugaan. Tapi kurang tahu saya untuk lanjutannya kayak gimana. Tapi kalau misalnya dia melaporkan, itu jelas itu penghapusan, itu bisa menjadi alasan untuk penghapus pidananya. Kemudian tapi kalau misalnya dia signifikan dan tidak melapor, itu bisa menjadi alasan untuk dipidana. Saya kasih ini ya informasi tambahan ya. Jadi ini berdasarkan kebetulan tetangga saya di tempat yang dulu nih. Tetangga saya di tempat yang dulu itu adalah istri kedua terpidana korupsi di kementerian, aduh itu kasusnya dulu besar sekali. Nah, jadi memang rumah dia di komplek itu gede banget. Dia di istri kedua. Jadi kalau anaknya sunatan tuh, itu 2 jalur komplek tuh ditutup. Pakai pakai tenda-tenda. Lalu dia punya mobil Alphard sendiri warna putih yang nomor polisinya itu disesuaikan dengan ini dia gitu ya. Jadi emang orang kaya mendadak gitu. Ternyata tidak lama berselang setelah kasus ini, pelang KPK besar sekali di depan rumahnya, barang sitaan KPK. Artinya bahwa segala
hasil tindak pidana korupsi, mau itu yang telah dibalik namakan ataupun di atas namakan oleh orang lain, itu bisa disita oleh KPK sepanjang memang itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil tindak pidana korupsi. Ini kaitannya dengan pencucian uang gitu. Namanya orang korupsi itu nggak dablek-dablek banget ya kalau nyimpan uang hasil korupsi itu pasti nggak akan di rumah, pasti nggak akan di bank karena bisa ditrace dengan gampang. Caranya bagaimana? Dia pinjam nama orang. Kadang tuh ada yang nama orang OB gitu ya. Saya gaji kamu 10 juta per bulan. Wah, udah sedang banget itu OB-nya. Saya mau buat perusahaan, kamu jadi direkturnya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa eh, kekayaan ataupun aset ataupun dana itu merupakan hasil tindak pidana korupsi bisa. Itu ya. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Kak Rizal. Sama-sama. Terima kasih Bu atas tambahannya. Baik Ibu, untuk sesi kedua sepertinya dilanjutkan di Zoom lagi. Buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nggak apa-apa kan Bu ya di Zoom lagi? Nggak apa-apa, kalau di Zoom nanti saya, karena kan tidak semua orang mendapatkan kesempatan kalau di Zoom ya Mbak, nanti saya akan buat, nggak apa-apa ya, form itu ya, form pertanyaan 1 aja lah untuk analisa ya, untuk setiap orang. Baik Bu. Oke. Baik Ibu. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman. Sepertinya kayaknya ke WhatsApp grup ya. Oh iya, Supaya kayaknya sih Bu. ya, heeh. Jadi nggak apa-apa, kita ke WhatsApp grup aja supaya masing-masing orang itu berikan pendapat. Jadi saya batalkan Google Form saya ya. Begitu saya mau buat Google Form semuanya langsung diam, silent. Baik Ibu. Ya. Sip. Jadi sekian presentasi dari kelompok